Jazakallah dengan khair. 58 ayat berapa, Bang? Ayat berapa tadi, James? Ayat berapa, Bang? Boleh diulangi lagi, James? ini Kenapa saya keterusan? Ada apa ini? Barakallah, Mbak De. 12 13 Ayat 12 13. ya. Saya tahu setelah ini apa yang datang. Di Mamanya dalam anak marah. Saya wahai tahu orang-orang yang mamanya anak-anak beriman, apa yang akan datang setelah ini. Saya tahu. Silakan Pak Dezuki. Silakan. ya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum melakukan pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Tetapi jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ada apa dengan ayat itu? Ada yang aneh? Enggak. Yang Terus? ayat 13. Apakah kamu takut akan menjadi miskin karena kamu memberikan sedekah sebelum melakukan pembicaraan dengan Rasul? Tetapi jika kamu tidak melakukannya dan Allah telah memberi ampun kepadamu, maka laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat serta taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Ada yang aneh? Enggak. Ya udah. Artinya di sini umat Islam itu dipacu Kita untuk terus harus berbuat baik, Ya, benar. ya, untuk bersedekah, peduli kepada sesama. Betul. Itu. Tetapi sedekah di dalam Islam tidak ada pemaksaan. Beda dengan Yesus. Kata Yesus, jual seluruh hartamu, bagikan kepada si miskin. Guru Lukas bawa ke sana 18 lagi. ayat 20. Nah, kalau Islam nggak harus jadi miskin. Ada aturan 2,5% dari harta yang kita miliki. Kalau Yesus semua. Nah, jadi kalau Anda ingin masuk surga, Anda harus miskin menurut Yesus. Aduh, guru ini bawa ke sana lagi. Nah, harus udah. Saya ini debater, saya ini orang melakukan perbandingan agama. Jadi setiap ada pertanyaan pasti saya bandingkan gitu, Bang. Oh, begitu. Iyalah. Enggak, kalau saya enggak seperti itu. Ya, Jadi terserah. menurut dari saya itu yang saya pahami, yang kalau salah saya mohon dikoreksi ya guru ya. Menurut dari saya pahami ayat itu bahwa Anda saya minta ngomong yang jelas. Saya minta Anda ngomong yang jelas. Silakan. iya. Jadi yang saya minta itu begini, yang saya pahami, kalau memang kita memberi sedekah itu tidak miskin karena sedekah itu seperti itu, kita harus saling memberi seperti itu. Ini ajaran kasih seperti itu. Iya, ya kan? itu di dalam Nah, Islam. itu. Tapi beda dengan Yesus, Bang. Kenapa Jual bawa ke semua Yesus lagi? jual semua hartamu, bagikan kepada si miskin. Itu syaratnya masuk surga. Jadi kalau ingin masuk surga, menurut ajaran Yesus, bukan Kristen ya, menurut ajaran Yesus kamu harus miskin. Coba dibaca baik-baik ayatnya itu. Ada orang kaya bertanya kepada Yesus, guru yang baik, perbuatan apa yang harus aku lakukan supaya mendapatkan hidup yang kekal? Dijawab oleh Yesus, mengapa kamu berkata aku baik? Tidak ada satupun yang baik kecuali hanya Allah saja. Jika kamu ingin mendapatkan hidup yang kekal, apakah kamu tidak tahu perintah Tuhan? Jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, hormati orang tuamu, kasih sesamamu, seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Dijawab oleh orang kaya itu, hal itu sudah aku lakukan sejak masa mudaku. Kalau begitu kurang satu lagi, kata Yesus. Apa itu? Jual semua hartamu, bagikan kepada si miskin.
Artinya kita nggak boleh punya harta. Jual semua tanpa terkecuali. Ya, coba dibaca Lukas 18 ayat 18 sampai 23 itu. Bacalah. Kalau saya dibilang mengada-ada. Enggak, kalau guru ngomong saya apa kok tahu saya guru. Baiklah, bisa tampaknya James modar. Anda tidur aja daripada Anda bicara gak jelas. Kita lihat semuanya, Pak Isa. Itu di Lukas 18 ayat 22. Ya, mendengar itu Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Semua hartamu jual, ya, terus ikut Yesus. Nah, kamu masuk surga. Kalau segala harta yang kita miliki dijual, ya miskinlah kita, Bang. Apalagi? Iya. Miskin Anda miskin Anda. Iya. Ini guru, kalau QS 67 ayat 21 itu bagaimana guru? Bentar. Quran 67, Quran surah Al-Mulk ayat berapa? 21. Atau siapakah yang dapat memberimu rezeki jika dia menahan rezekinya? Bahkan mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri dari kebenaran. Memang Allah itu Ar-Razzaq. Allah itu maha memberi rezeki. Kalau Allah tidak memberi rezeki, siapa yang bisa menolong kamu? Nah, itu kan. Makanya kalau Allah sudah memberi rezeki, kita harus saling menolong. Nah, itu pinter. Ya. Anda saya minta diam. Silakan Pak De. Saya minta Anda diam, James. Silakan Pak De. Apa sih? Kembali ke laptop. Gue jadi ngantuk tadi, gue jadi ketawa lah. Kerja Bang Ibes. Bang Karno belum ngantuk Bang Karno? Ya, memang tampaknya barang ini bagus. Kalau membuat saya terjaga selama-lamanya. Tidak bisa. Bang Karno kayaknya lagi manjat pohon ya. Ya, Asam uratnya naik itu. Hati-hati Bang Karno jatuh dari pohon gini hari kok manjat gitu. Ya, silakan Bang Andi. Sama Bang Andi silakan. Apa sih si James Ya. kena James ini kan udah kembali ke jalan yang benar, Pak De. Hah? Udah kembali ke jalan yang benar dia. Dia Islam Pak Kristen sih? Kristen, tapi udah nggak sudah tidak menuhankan Yesus dia. Iya. Iya. Iya, Bang. baiklah. Iya, Bang Bisa. Jen. Kelihatannya James mau bersahadat. Baiklah, saya ingin bertanya sama Anda, James. Saya minta Anda menjawab pertanyaan saya. Anda Bos, saya masih belajar, Bos. Saya belajar sama Guru Andi, Bos Ustadz Sugi, sama ini Begini, Bro James. Kores. Bro James, gini ya, belajar itu bertahap. Yang Iya, penting dulu itu jangan sampai kita salah Tuhan, itu dulu aja. Nah, setelah kita mengenal sembahan itu, tahap kedua bagaimana cara menyembahnya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Itu dulu bertahap dulu. Jangan langsung memetik pohon
tapi Anda belum pandai untuk menanam dan merawat pohon itu. Begitu tadi kan Bang Karno tadi udah menjelaskan itu gitu loh. Oke. Jadi Begini, kenali dulu Tuhanmu Guru siapa. Handi. Kalau udah mengenal Tuhan yang sebenarnya itu, baru melangkah lagi. Bagaimana cara berbakti, menyembah kepada Tuhan itu. Gitu. Begini Guru Handi. Bata dari Cina, bunyinya filsuf dari Cina. Difanti watainya, wasalani tatifu. Artinya, janganlah sekali-kali Anda menyembah manusia, tetapi sembahlah Tuhan Yang Maha Esa. Takbir. Tuh. Jadi saya tuh kan harus belajar. Jadi apabila saya sudah ketemukan jalan yang sesungguhnya dapat hidayah, berarti saya kan bisa menjawab. Bagaimana saya tidak belajar terus langsung imani saja, kan tidak boleh. Iya, makanya James, kamu nggak makanya perlu saya menjawab. Memeluk Islam itu James bukan harus menjadi ustadz dulu, jadi kiai dulu, ulama dulu gitu loh. Memeluk Islam itu kenali dulu siapa sebenarnya yang menciptakan alam semesta ini. Itu dulu yang penting gitu loh. Siapa yang memperkenalkan ini, itu dulu yang penting. Kalau sudah mentok di situ, oh iya ya, Tuhan yang saya sembah selama ini ternyata bukan Tuhan yang sebenarnya. Nah kalau sudah kenok apa di situ, baru melangkah lagi. Apa selanjutnya, Pak Ustadz? Izin saya mau bertanya. Saya ini sudah benar-benar yakin kalau Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah Tuhan pencipta alam semesta. Semua yang pernah ada di muka bumi, Pak Ustadz, itu ciptaan Tuhan. Mohon bimbingan selanjutnya saya seperti apa. Begitu kalau ingin mau belajar. Bukan langsung bertanya, Pak Ustadz, buka surat Al-Ma'idah ayat ini, kok bisa begini? Kagak begitu caranya, bre. Gitu maksudnya. Paham sampai sini ya? Paham. Ya oke, pintar. Nah sekarang standar aja dulu tanyain. Apakah Sebenarnya Yesus itu siapa yang berhak kita sembah? Nah itu dulu. kata dia. Sederhanakan Siapa yang dulu berhak kita urusan. Jangan dipersulit. Bagaimana Bang Karno? Setuju? Lo kak mak bicara kan daripada Ya. berdua. James, Ini kenapa ngomongnya ngos-ngosan gini ya? James. Itu Bang. Itu apa, panjat pinang apa Saya tuh? minta Anda diam. Saya minta. Oh ya, siap. Anda jangan menghina saya. Saya minta Anda diam saja. Saya ingin bertanya sama Anda, kapan Anda terakhir kali butuh nafas? Ini saya ngerti ini, bos. Saya nggak ngerti bahasanya yang mana, napasnya yang mana. Maklum Bang, lagi asam urat. Maklumin lah Bang. James, Kayaknya tadi ini untuk saudara yang tadi Nevlos tuh tolong baca QS 103 ayat 1 sampai 3. Saya bilang udah kejauhan itu, Jen. Kebiasaan lu ngomong QS. Lu coba baca Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Manusia Apa bunyinya? dalam kerugian, ya, kalau tidak menjelaskan kepada orang yang tidak tahu. Udahlah, Ya. Jen. Nah. Ketinggian itu. Ini makanya dijelaskan kepada lu. Lu coba baca Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Coba lu baca, James. Kaum Israel harus tahu bahwa Allah atau Bapa di surga menjadikan Yesus itu Tuhan. Markus 16 ayat 19. James. Terangkat ya dia ke surga dulu di sebelah kanan Bapa. Ini Ada Bible berapa berjalan Tuhan, loh di James? sini, tanya aja Bible hafal kita semua, Be. Jadi gini aja, Mas, standar aja dulu, Bre, standar aja dulu. Enggak usah. Enggak, sebentar Bang Andi. Iya. Nih Bang Andi ya. Saya punya konsep ketuhanan seperti ini, kan Lukas mengatakan bahwasanya telah lahir bagimu Tuhan juru selamat di kota Daud, kan begitu. Ya itu. Berarti ya yang lahir itu adalah manusia 100%, ilahi 100%.
Nah, sampai dia disalibkan, dia itu dia itu menggenapi nubuatan itu, mengatakan bahwasanya Eli Eli lama sekali. Eli Eli lama sabachthani. Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Pada saat itu Yesus ditinggalkan oleh keilahiannya, sehingga Yesus hanya manusia 100%. Jadi udah nggak ada ilahi. Karena apa? Karena kembali ke kerajaan sorga untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan di muka bumi ini. Yaitu jawabannya Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Seperti itu. Makanya yang menebus manusia itu adalah Tuhan. Karena kalau tidak kembali menjadikan Yesus sebagai Tuhan, yang menebus manusia hanya manusia biasa juga. Tetapi Allah Bapa menjadikan Yesus sebagai Tuhan untuk membuktikan bahwasanya Yesus itu Tuhan seutuhnya, makanya dia mati. Maka dari itu Kristus telah mati lalu bangkit kembali supaya ia menjadi Tuhan, baik orang-orang mati maupun orang-orang hidup. Makanya Yesus itu membuktikan kebangkitannya. Disitulah Yesus disebut Tuhan oleh Paulus. Setelah itu dia makan ikan goreng. Setelah makan ikan goreng dan berbicara kepada murid-muridnya, maka terangkatlah ia ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sebelah kanan Allah Bapa ini, ketika Kristen yang fasih, yang kafah menjawab ini adalah kalimat alegoris, yaitu apa? Perumpamaan. Yang dikatakan adalah Yesus kembali ke tahtanya untuk berkuasa di muka bumi ini. Kalau Kristen yang kafah begitu. Udah paham banget dia gue. Ya gitu James. Open itu mic lu. Bener nggak? Si Bang Ho. Tapi kalau orang yang berakal akan berpikir Allah Bapa menjadikan Yesus sebagai Tuhan pada saat dia disalibkan, berarti Allah Bapa itu pisah dengan Yesus. Jadi Yesus Tuhan di muka bumi, Allah Bapa Tuhan di kerajaan sorga. Seperti itu. Makasih Bang Host, tapi saya naik untuk berdiskusi atau untuk berdebat, enggak. Ya memang enggak, saya menginjili kamu juga. Jadi kamu diam aja, kamu dengar. Makasih. Biar kamu menjadi Kristen yang kafah. Karena apa? Pada mulanya Tritunggal itu kau harus pahami bahwasanya apa? Tritunggal itu pada mulanya adalah Bapa, Anak dan Bunda Maria. Sebelum Konsili Nisea, yaitu hasil Konsili Kalsedon mengganti Bunda Maria ini menjadi Roh Kudus. Karena apa? Apabila dipertahankan Bapa, Putra dan Bunda Maria, Yesus tidak akan bisa dijadikan Tuhan karena rumit. Ketika Bunda Maria selalu ada di sampingnya Yesus, ya Yesus tetap anak manusia. Nah, maka dari itu hasil Konsili Kalsedon mengakal-akali biar konsep Tuhan itu sempurna. Makanya Tuhan itu dijadikan apa? Makanya Bunda Maria itu diganti Roh Kudus. Biar apa? Roh Kuduslah yang berpengaruh. Begitu. Malam Dia pun pergi. kita bahas ya Bang Ibes melalui Al-Quran yang masalah Setiap Bunda. hari gue balas. Sampai capek gue balasnya. Tinta kelabu. Coba ya. Tinta kelabu, selamatkan pagi, malam. Halo, assalamualaikum bang. Oh, muslim ya bang ya? Insya Allah muslim bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan bang? Iya bang, saya ingin bertanya ini, saya masih oten-oten bang. Nggak ada bang. Nggak ada Bang. ya? Iya, nggak ada bang. Kenapa bangnya? Iya bang. Kita gantian dulu ya bang ya. Oke siap bang. Oke, makasih ya bangku. Mantap, moderatornya gercep. Pokoknya kalau ini aja, langsung aja jawab. Kalau Kristen, Salom. Turun lagi. Apa lagi? Oh. Islam apa Kristen bang? Pengen nanya lu bang, astaga. Oh ya, mau nanya apa bang? Gini, kan kemarin tuh ada Oten nanya nih bang. Katanya kitab kalian nih sempurna, tapi kenapa harus ada hadis gitu bang? Kan jadi saya sebagai Islam nggak jawab, malu bang. Ya udah, makanya jangan naik bang ke komal-komal Kristen kalau nggak bisa jawab. Itu jawaban yang paling tepat bang. Bukan naik ke komal bang, cuman teman gitu, kayak teman gitu. Oh ya. teman.
jelaskan bahwasanya yang pertama yang harus dipahami adalah Al-Quran itu beda dengan hadis. Al-Quran itu firman Allah dari Allah langsung diturunkan kepada Rasulullah melalui Jibril. Itu Al-Quran. Hadis itu adalah ucapan atau sabda-sabda Rasulullah yang dituliskan dan juga ya gitulah. Aduh, pusing gua. Sedikit saya tambahkan. Ya, bukan nggak sedikit, banyakin. Oke. Mekanisme penulisan Al-Quran dalam Kitabul Itqan fi Ulumil Quran itu secara mekanisme Al-Quran itu tulis secara ijmali. Tahu nggak ijmali gimana bang? Universal. Nah arti universal itu cuma disebutkan misalnya aqimus shalah, dan kepada rukun-rukun salat bagaimana mengerjakan dan segalanya itu tidak disebutkan. Jadi menunjukkan Al-Quran cuma secara universal saja. Namun untuk pentaksis secara khususnya itu bagaimana? Nah itu disebutkan di hadis. Bukan berarti Al-Quran lemah. Karena kalau seandainya Al-Quran ini dirumuskan dengan detail, maka enggak cukup satu pustaka 7 tingkat dan segalanya itu untuk menampung Al-Quran. Makanya Al-Quran itu diisikan dengan yang penting-penting saja gitu. Terima kasih atas penjelasannya. Oke, Bang. Sudah ditulis bang Makasih ya, Bang. penjelasan yang tadi? Sudah bang, sudah di. Oke, terima kasih banyak.